Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, Ibu, kita lanjutkan pengajiannya. Imam Ghazali mengatakan la yang bagi ayat taqaddama al-amin hatta ya'lamu mahu. Tidak baik bagi seorang muslimah untuk mengerjakan sesuatu kecuali harus pertama tahu ilmunya atau teorinya. Yang kedua wahukmahu, harus tahu hukumnya. Katakan ibu mau nikah, harus tahu syarat terpunya nikah, ilmunya nikah. Ya. Yang kedua tahu hukumnya nikah itu apakah wajib, apakah sunnah, apakah haram. Ada nikah yang haram, ada nikah yang wajib, ada nikah yang sunnah. Nikah yang wajib itu bagi seseorang yang sudah pengen hubungan suami istri, maka wajib nikah. Karena apa? Kalau enggak, maka dia akan berzina. Kalau yang haram apa? Nikah. Itu nikah untuk menyakiti pasangan. Saya mau nikah tapi mau saya sakitin dia. Apa? Dengan cara apa? Sakitnya bukan dengan mukul, dengan kata-kata, enggak. Pokoknya enggak digaulin aja, dianggurin. Kan sakit ya. Nah itu haram nikah kayak gitu. Enggak boleh ya. Jadi memang hukum Islam itu fleksibel ya. Bisa wajib, bisa haram. Kalau sunnah gimana? Ya tadi bahwa kita pengen ibadah ya. Jadi nikah diniati ibadah ya. Nah sekarang tadi Imam Ghazali mengatakan seorang muslimah tidak boleh melakukan sesuatu kecuali tahu ilmunya atau teorinya. Yang kedua harus tahu hukumnya. Contoh, ibu mau masak, ya mau masak apa ya? Biasa masak apa bu? Masak kue, banyak nih, ya Mama Multi. Masak kue, ya itu harus tahu teorinya. Yang kedua, kue ini halal atau harus tahu hukumnya. Udah tahu teorinya, ilmunya, maka yang kedua tahu hukumnya, maka boleh untuk masak. Jangan sekali-kali kalau belum tahu teori masak kue. Tapi itu juga nggak cukup. Harus tahu kue itu bahannya apa saja. Kalau ternyata bahan-bahannya halal, berarti lakukan. Bisa buat bisnis, buat nyenengin suami, anak, mertua, orang tua, keluarga, saudara kan bisa. Tapi kalau umpamanya ternyata itu ada kandungan blueberry-nya dari babi umpamanya, apalagi kalau teorinya nggak tahu, wah itu bahaya, kacau, nanti rasanya nggak karuan, maka nggak boleh ya. Termasuk kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, bulan suci bu ya, kita menyebutnya bulan suci. Jadi kalau umpamanya bulan suci, kita mau masuk ke tempat yang suci, ke bulan suci, kita juga harus suci ya. Maka kita sebelumnya itu ada Rajab, ada Sya'ban. Maka ketika Rajab kan ada puasa, itu udah latihan, itu membersihkan, untuk mensucikan kita. Bulan Sya'ban juga bagus puasa. Nah, apalagi kalau ibu masih punya kodo. Siapa cung yang masih punya kodo? Ada enggak di sini? Kalau ada harus ya. Ini tinggal 14 hari mungkin ya, kurang lebih. Kalau sampai masih punya kodo sampai masuk bulan Ramadan, itu berdosa. Yang pertama, yang kedua wajib kodo nanti habis Lebaran atau wajib kodo. Yang ketiga ditambah kafarat fidyah ya, satu hari satu mud ya, ini masih makan ataupun beras ke fakir miskin.
harus ingatkan punya anak perempuan, punya adik, punya saudara di rumah. Oke, baik. Faslun yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umuri khamsat. Ahaduha bi Sya'ban salasina yauman. Nah, bagaimana kita bisa tahu bulan suci Ramadan masuk atau sudah berada di bulan suci Ramadan? Itu ada beberapa tanda. Pertama, dengan sempurnanya bulan Syaban 30 hari. Udah nggak bisa ditawar. Kalau bulan Syaban sudah 30 hari, maka besok harus puasa. Besok sudah dipastikan wajib puasa dan sudah masuk bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, asalnya bilatul hilal, kehakiman wahyu. Yang kedua, bagi orang yang melihat hilal, melihat bulan, ya, melihat bulan. Nah, ini harus yang punya ilmunya, ilmu falak, ya, ilmu perbintangan, ya, yang bisa punya alatnya juga kan, alat teropongnya. Biasanya kalau di Indonesia kan setiap Kementerian Agama, kabupaten, kota itu ada tim untuk melihat ru'yatul hilal. Nah, ini bagi orang yang bisa melihat bulan, maka dia wajib besok puasa atau dipastikan besok berarti bulan suci Ramadan. Ini yang kedua bagi orang yang melihat hilal. Karena apa? Dalam hadis sumu liru'yati wa aftaru liru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat bulan. Maksudnya awalilah bulan suci Ramadan karena melihat bulan, dan berbukalah kalian, maksudnya Idul Fitri lah, akhirilah bulan suci Ramadan dengan melihat bulan juga. Nah, ini ya. Jadi hadis ini menandakan bahwa awal bulan suci Ramadan atau akhir bulan suci Ramadan diawali dengan adanya melihat bulan. Ya. Nah, ini yang kedua bagi orang yang melihat bulan. Walaupun masih tanggal 28 Sya'ban, 29 Sya'ban, belum 30, kalau dia udah melihat besok sudah masuk bulan suci Ramadan. Banyak ada orang melihat masih tanggal 29 atau 28. Nah, besok harus puasa. Sudah masuk bulan suci Ramadan. Nah, ini ya. Yang kedua. Yang ketiga, wa salisa bisubuti bi haqqi malam yahudi al syahadah. Yang ketiga yaitu bagi orang yang tidak melihat tapi dia dapat kabar dari orang yang melihat dengan track record atau bahwa yang mengkabarkan itu dapat dipercaya. Jadi yang ketiga ini ada kabar dari orang yang melihat yang dapat dipercaya. Yang kayak kita lah ya, kayak kita kan nggak punya ilmu falak, nggak punya alat buat melihat bulan, maka kita menunggu informasi dari orang yang punya ilmu itu, punya alat itu. Siapa? Yaitu pemerintah. Ya, jadi kita kalau ada kabar dari orang yang melihat dan dapat dipercaya, maka itu juga wajib besoknya puasa atau sudah tetap bulan suci Ramadan. Ini yang biasa, yang bagus kita lakukan bagi kita yang tidak punya kemampuan untuk melihat atau tidak punya ilmunya dan tidak punya alatnya. Ini harus kita ke pemerintah. Kenapa ke pemerintah? Karena pemerintah punya ahli-ahli. Setiap kota kan disebar ya untuk melihat itu. Punya alat-alat ya. Itu kan timnya tuh ada yang dari ahli yang Kementerian Agama, ada kiainya, ada ulamanya, ada dari ilmuwan astronomnya juga ada, alatnya juga ada ya. Jadi itu sudah mencukupi untuk kita dapat percaya. Bahkan kan disumpah di atas Quran bahwa benar gak melihat. Kalau banyak benar, nah itu jadi kita kalau ke pemerintah insya Allah akurat ya. Karena kalau pemerintah pasti melibatkan ulamanya, melibatkan ahlinya.
Yang ketiga yaitu dengan hamba dari orang yang melihat dengan catatan bahwa dia dapat dipercaya. Warubi wa bi ikhbar adli riwayah masukin bihi sawal waqa fil qalbi sujwa amra amway masukin in waqa fil qalbi sujbuhu. Nah yang keempat sama ya. Yang keempat ini ada kabar dari orang yang dapat dipercaya. Kalau tadi penetapan pemerintah lah, yang ketiga apa ya, penetapan dari pemerintah yang dapat dipercaya. Yang keempat mah dari orang yang dapat dipercaya. Jadi bisa jadi bukan pemerintah, katakan ulama setempat, kiai setempat, dia punya ilmunya, punya alatnya kan. Nah, itu. Ini bisa ya dari orang yang dapat dipercaya bahwa besok ada bulan suci Ramadan dengan beliau melihat. Yang kelima wa khamsu bidhani dukhul Ramadan bil istiafi ma ishtahaba alaihi zalik. Yang kelima dengan istihad. Istihad itu apa? Mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya, apapun yang dia miliki, dia kerahkan untuk meneliti sesuatu, namanya istihad. Jadi bagi yang kelima mah bagi orang yang beristihad pada posisi yang tempatnya itu selalu sama, pokoknya di daerah kutub. Itu kan mau pagi, siang, sore, malam sama, maka harus istihad karena nggak ada matahari. Maka dia harus punya keyakinan, pokoknya berkeyakinan besok puasa, ya udah harus puasa. Kalau dia punya keyakinan, oh ternyata besok tuh hitungan saya itu besok puasa, yakin saya besok puasa, maka harus berarti puasa dan sudah masuk bulan suci Ramadan. Upaya tadi di daerah kutub utara atau di tempat hutan yang sangat lebat, yang tinggi banget, yang matahari tidak pernah kelihatan, atau di goa atau di mana ya, yang nggak ada orang, yang nggak ada matahari, maka harus istihad. Ya. Harus istihad. Nah ini kan puasa itu apa? Artinya menahan ya. Kalau secara bahasa menahan. Ibu menahan anak jangan makan ya minum, itu puasa. Polisi menahan nilang atau menahan pencuri juga puasa secara bahasa ya. Jadi secara bahasa puasa itu menahan apa aja ya. Ibu banyak menahan suami jangan keluar, puasa juga. Ya suaminya mau mancing, ditahan sama ibu jangan keluar mancing. Nah, itu juga sama, itu puasa. Tapi susah ada bahasa. Tapi secara hukum Islam puasa apa? Menahan dari semua yang membatalkan puasa, dari terbit matahari dari subuh ya berarti sampai dengan maghrib. Nah, berarti kan ukurannya subuh maghrib ya. Fajar sampai matahari tenggelam. Kalau di Indonesia itu kurang lebih mungkin 12 jam. Tapi ada di tempat lain 20 jam ada. Nah, ada. Jadi kalau umpamanya di tempat lain 24 jam, ibu kebetulan kemana ya? Ternyata itu waktu keluar matahari sama tenggelamnya itu 20 jam ya. Udah ikutin gitu. Bukan ngikutin daerah kita. Jadi kita berada, kita ngikutin daerah yang sedang kita berada. Walaupun kita di Indonesia hanya 12 jam kurang lebih, kita upaya ke daerah mana ya? Saya soalnya belum kemana-mana kecuali ke Mekah ke Madinah. Saya nggak paham ya. Nah itu ada katanya yang sampai 20 jam. Nah itu harus diikuti. Ya bukanya, sahurnya sama. Ini jadi ada 5 tandanya masuk bulan suci Ramadan. Jadi puasa itu menahan dari yang membatalkan, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, dengan niat di malam hari dan memenuhi syarat dan rukunnya. Paslun arkanul salah satu syarat. Nah ini rukunnya sholat, rukunnya puasa ada di 3. Pertama adalah niat setiap malamnya. Niatun lailan fi kulli yaumin fi fardiyah, tiap malam
setiap malam untuk puasa tiap harinya. Ini madhab Syafi'i. Jadi kalau umpamanya ibu habis tarawih kan suka bareng-bareng baca ya, keras-keras, tapi di hati nggak ada, itu umpamanya puasa itu nggak sah. Kenapa? Karena niat itu adanya di hati. Itu imam itu mengingatkan agar kita niat. Ya. Jadi niat itu di hati. Makanya biasanya orang tua itu kalau pas sahur bilang ke anak-anaknya, ayo niat ya. Niat itu di hati ya. Mulut itu membantu hati. Jadi yang sah itu di dalam hatinya, yang bikin sahnya adalah hati. Yang pertama, yang kedua tarku muftirin, zakiron. Nah, meninggalkan setiap yang membatalkan. Yang kedua, rukunnya puasa itu meninggalkan setiap yang membatalkan dalam keadaan ingat bahwa dia puasa. Berarti apa? Kalau dia lupa bahwa dia puasa itu enggak batal. Biasanya mungkin hari pertama ya, hari pertama zuhur lapar, nggak ingat puasa, makan satu bubuk udah habis baru ingat, itu nggak batal karena lupa. Yang batal itu kalau ingat puasa. Ada yang kayak gitu nggak Bu? Hari pertama biasanya minum biasanya ya, minum ya gelas ambil nyuapin anak, barang saya bilang makasih. Ya, jadi apa namanya? Ini kalau lupa tidak batal. Yang selanjutnya gue mukhtaron dengan kemauan sendiri, ya kemauan sendiri. Jadi kalau umpamanya makan minumnya kemauan sendiri maka batal. Tapi kalau terpaksa maka itu tidak batal. Contoh, umpamanya Mama Saujab nodong sama siapa nih? Mama Mulki pakai senjata. Ayo kamu makan gitu kan. Maka Mulki makan tuh nggak batal. Kenapa? Karena menyelamatkan jiwa. Ya, udah makannya itu nggak batal itu. Karena apa? Dipaksa. Kalau sampai nggak makan kan nanti melayangnya nyawa. Tapi kalau nggak tahu ngaji maka dia udah nggak makan wae, jadi mati. Padahal kan dengan makan tahu ilmunya nggak batal, karena bukan kemauan sendiri, udah makan aja ya, karena terpaksa, karena untuk menyelamatkan jiwa. Itu menyelamatkan jiwa kan wajib ya. Nah kalau bukan kemauan sendiri maka nggak batal. Contoh umpamanya juga ibu kerja di mana umpamanya di restoran ya, bawa satu piring kegelesot, apa gelesot tuh? Kepleset, nasinya masuk kan nggak dimaksa, bukan kemauan sendiri, itu nggak batal juga, terpaksa itu. Terus umpama gitu ya, jadi bisa terpaksa, dipaksa, bukan kemauan sendiri, itu nggak batal. Intinya yang batal itu yang kemauan sendiri. Jahilin, nah yang kalau bodoh tidak tahu itu membatalkan puasa maka enggak batal. Yang batal itu kalau tahu bahwa itu membatalkan puasa ya. Banyak ada orang masuk Islam sekarang, hari ini masuk Islam, besok udah puasa. Kebetulan dia masuk Islam dengan ustaz siapa umpamanya ya, tapi belum ngebahas tentang puasa, belum menjelaskan selanjutnya puasa, belum menjelaskan yang membatalkan puasa, baru membahas mungkin sholat ya, karena kan yang paling dekat ya puasa. Sholat itu kan cirinya orang Islam, jadi mungkin baru membahas tentang sholat. Besok puasa, dan ikut puasa, ikut sahur kan, dia makan minum, nggak itu membatalkan, itu nggak batal kalau memang dia tidak tahu bahwa. Tapi kalau tahu maka batal. Ibu semua tahu ya. Jadi kalau umpamanya makan minum dia jadi batal. Nah ini yang ketiga, rukunnya puasa adalah puasa itu sendiri.
Jadi hukumnya puasa kalau di kitab ini Sapina ada di 3. Pertama, niat setiap malamnya. Jadi kalau nggak niat maka batal puasanya. Katakan ibu, jam segini, saya tuh tadi malam, iya paling kenceng ngomong habis terawih tuh, itu sama gue tapi di hati enggak. Nah, berarti itu kan batal. Tapi walaupun batal dia harus sampai dengan maghrib. Nanti harus kodok. Nah itu jadi makanya fatal banget. Nah, mazhab Syafi'i harus tiap malam. Tapi kalau mazhab Maliki cukup awal bulan suci Ramadan. Kalau Imam Maliki, saya niat puasa untuk 1 bulan penuh fardu kita, itu cukup. Makanya kita walaupun mazhab Syafi'i, kita di awal bulan suci Ramadan kita niat awal itu niat untuk puasa 1 bulan penuh mengikuti mazhab Maliki fardu kita. Jaga-jaga kalau nanti ada yang lupa. Sama kayak umpamanya kita tawaf ya, terutama kalau pas haji ya, kan banyak orang banget, ada 2 juta lebihan ya. Nah kalau mazhab Syafi'i kan bukan mahram, bukan muhrim, kena pantel itu batal. Imam Maliki nggak batal. Yang batal tuh kalau ada syahwat, kalau nggak ada syahwat nggak batal. Maka ketika kita Imam Syafi'i tawaf itu kita mengikuti mazhab Maliki. Karena apa kan sulit, itu udah desek-desekan nanti nyari toiletnya di mana, wudhunya, gitu ya. Ini jadi rukun puasa itu ada berapa? Di 3. Niat di malam hari setiap harinya, setiap malam ya. Yang kedua meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Yang ketiga puasanya itu. Nah tapi kalau di kita lain cuma 2 ya, niat malam hari sama menghindari yang membatalkan. Paslun wa yajibu al-qadwa li-shaum wal kafarah al-uzma wa ta'zir ala man akhdahu shaumu Ramadan yaum al-qiyamah bijma'i ta'min asmul musyrik. Nah, pasal menjelaskan wajib mengqadha puasa dan bayar kafarat uzma, kafarat yang besar. Dan juga hukuman bagi orang yang merusak, yang batalkan puasa dengan sebab bersetubuh suami istri ya. Ya ibu-ibu lagi puasa bersetubuh, maka ini apa namanya, pertama berdosa, yang kedua harus kafarat. Kafaratnya apa? Kalau ada memerdekakan budak tambah saya. Kalau sekarang kan nggak ada ya, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu maka ngasih makan pakai miskin 60 orang. Jadi suaminya 60 orang memberikan makanan, istrinya 60 orang. Karena kan kadang 20.000 ya, kali 60 1.200.000 kali 2 suami istri 2.400.000. Ya kalau puasa kan berarti 2 kali 30 hari, berarti 60 hari. Nah, itu harus nempel terus semua, continue. Nah, kalau umpamanya baru 50 hari ternyata batal, maka diulangi dari 1 hari. Nah, ini, jadi itu harus hati-hati. Itu kalau batalnya puasanya dengan langsung hubungan suami istri. Tapi kalau batalnya dengan makan, minum, maka hanya kodosa saja. Main ibu ya, kalau tadi mah lagi puasa langsung gol. Nah kalau umpamanya sebelum bersetubuh itu apa? Makan minum dulu ya, nah baru usul, maka itu mah berarti batalnya karena makan minum. Itu mah cukup kodosa saja ya. Jadi beda, di dalam fikih itu harus jelas awal mulanya batal karena apa, itu akan menyebabkan hukumnya beda gitu ya. Ini pertama kafarat lupa bagi orang yang hubungan suami istri di waktu puasa, maka kafaratnya tadi puasa 2 bulan atau ngasih pakai miskin 60 orang makanan. Wajib pada al-imsak lisawm. Nah ini wajib kodok, tapi wajib menyempurnakan puasanya. Bagi siapa ini? Alam al-fikir.
orang yang batal puasanya karena teledor. Orang yang buka puasa karena teledor, umpamanya dia umur sangat ya, maka ternyata ketelan, maka itu puasanya batal. Wajib kodok, tapi wajib menyempurnakan puasa. Katakan ibu mau duha kan jam 9 jam 10 ya, banyak wudhu, ketelan, itu batal, tapi wajib menyempurnakan sampai maghrib, tapi wajib kodok karena enggak sah puasanya. Ini pertama ya, jadi wajib kodok, wajib nakar menyempurnakan puasanya. Yang kedua tarikunya, orang yang lupa niat di malam hari. Nah sekarang banyak ibu baru tadi malam saya nggak lihat, maka wajib menyempurnakan puasanya, tapi wajib kodok. Selanjutnya yang wajib kodok dan wajib menyempurnakan puasa adalah orang yang menyangka masih waktu sahur. Ibu umpamanya bangun jam 5, belum lihat jam, belum lihat gorden, makan, udah makan dibuka, ternyata sudah siang, maka wajib menyempurnakan puasa, tapi wajib kodok. Nah yang selanjutnya orang yang menyangka sudah maghrib padahal belum maghrib. Nah, sholawatan ibu ya, mau sholawatan Allahumma Allah, karena udah di depan banyak makanan langsung minum, padahal masih 5 menit lah. Nah itu minum batal, tapi wajib sampai dengan maghrib menyempurnakan, tapi wajib kodok. Yang terakhir alaman bana yaum salasina Sya'ban. Bukan yang terakhir, yang kelima ya, alaman sabaquhu malul madghah. Nah jadi orang yang terlalu dalam kumur-kumur atau menghisap air ke hidung sehingga terlanjur, maka juga wajib menyempurnakan puasa dan wajib kodok. Selanjutnya yabtul saum biriddah. Nah yang batalkan puasa pertama adalah orang yang murtad. Jadi ibu-ibu banyak lagi puasa, anak-anak atau bapak puasa, ternyata melakukan hal yang murtad, apakah ucapan, apakah keyakinan, apakah tindakan. Kan murtad ada ucapan, ada keyakinan, ada tindakan. Banyak ibu lagi puasa datang ke dukun, itu berarti tindakan murtad, langsung batal. Gimana sih saya pengen kaya? Nah itu murtad tindakan, karena datang ke dukun itu tindakan, kelakuan kita namanya murtad af'al ya, langsung batal. Atau ucapan, ibu-ibu banyak di depan sini naik motor, ada tronton gede, mobil gede, nabrak ibu, trontonnya penyok, ibunya selamat. Kata ibu teh bilang, nih saya bawa pakai cincin nih, jadi saya selamat. Itu murtad, kau ucapan, berarti langsung batal. Ada keyakinan umpamanya ya, keyakinan di dalam hatinya meyakini bahwa yang menyelamatkannya itu cincin, bukan Allah. Itu namanya murtad, juga langsung batal. Nah jadi segala macam murtad itu bisa membatalkan puasa. Selanjutnya yang batalkan puasa adalah haid. Nah ibu nih haid ya, banyak 5 menit lagi azan keluar haid, langsung batal. Udah makan minum aja, nggak boleh diem ya, nggak batalkan. Kalau banyak ibu lanjutan puasa itu malah dosa ya. Udah banyak jam sekian, jam berapa sekarang, jam 10-an keluar darah, udah nikmati saja makan minum ya, jangan bablas puasa. Kalau membatalkan itu malah justru bagus, tapi kalau puasa malah dosa, karena dalam posisi dalam keadaan tidak suci ya. Yang ketiga nifas, begitu juga nifas. Ibu umpamanya wiladah yang melahirkan, ibu umpamanya lagi bulan Ramadan lahiran, itu juga langsung batal puasanya. Atau juga habis melahirkan ada darah yang keluar, namanya
nifas juga langsung batal. Wa bima sakron. Begitu juga epilepsi Bu, epilepsi apa? Ayam ya. Nah, itu juga bisa membatalkan Bu puasa. Ya, apa ayamnya apa ya? Itu ya namanya. Dan setiap sesuatu yang masuk ke lubang-lubang anggota tubuh kita, ya hidung, ya dan sebagainya itu batal. Al-iftar fi Ramadan arba'at anwa'i wajibun. Nah, ini ada macam-macam berbuka puasa atau membatalkan puasa di bulan suci Ramadan itu ada 4. Pertama wajibun, kama fil haid wa nifas. Pertama wajib membatalkan puasa bagi siapa? Orang haid sama nifas. Jadi ini posisi dalam kita puasa ada wajib membatalkan puasa, yaitu bagi orang yang datang haid sama nifas. Yang kedua jaiz kama fil musafir wal marid. Yang kedua boleh membatalkan, boleh melanjutkan puasa bagi siapa? Bagi orang yang dalam perjalanan yang boleh kosor sholat, katakan 95 kilo. Baik Ibu, perjalanan 90 km itu maka tergantung kita mau dilanjutkan puasa boleh, mau membatalkan puasa boleh. Ya, katakan saya banyak lah. Nah, saya ke Cirebon kan sekitar berapa kilometer ya? 200 sama berapa kilometer? Itu sudah boleh, mau puasa boleh, mau membatalkan boleh. Maka ini Bu, jangan heran kalau di jalan-jalan di kota-kota banyak yang dagang nasi. Ya, kan ada pertama tadi ibu-ibu, head, ada anak-anak, ada apa lagi? Orang perjalanan, ada orang sakit ya. Ada orang kalau di Indonesia yang juga Islam, mungkin nggak puasa. Nah itu, jadi apa namanya? Kalau di kampung mungkin heran ya, apa kayak warung buka, tapi kalau di jalan-jalan, di rest area, di tempat rumah sakit, di bandara, di stasiun, di terminal, itu jangan heran. Kali ini juga boleh kalau bisa boleh, dia boleh puasa, boleh tidak puasa dalam perjalanan. Kan ada yang salah kaprah kan, sampai diswipi baca takbir, wah dia berarti nggak paham fikih puasa. Padahal itu ada orang perjalanan, orang haid, anak-anak yang sakit, ada lain sebagainya. Oke, lanjut bahwa yang boleh itu lagi adalah orang yang sakit, dia boleh lanjut puasa, dia boleh membatalkan puasa. Ini banyak sakitnya yang ini lah yang kata dokter bahaya lah ya, bukan sakit yang cuma sedikit flu, batuk, pilek, banyak